Kenapa greget pengen ketemu Abah? Wah, Masya Allah, Bah. Memang cemana ya? Doa sampai nangis. Aku di rumah gitu, Bah. Alhamdulillah. Maaf cakap, Bah. Bahasa Medan nggak apa-apa ya, Bah? Ya? Apa? Kadang di rumah tuh tangan, Bah. Ini. Nah, melakukan kepalan tangan gini sambil zikir nih, Bah. Sampai ini tangan ini panas ini, Bah. Oh. Ada sensasi panas ini, Bah. Oh. Panas terus sampai 40 hari itu. Terus sampai selesai. Dan Tapi kalau memang Allah takdirkan kita punya kekuatan maunah namanya di dalam diri kita, ada hal yang semacam itu sehingga tidak melukai diri kita, alhamdulillah. pernah. Ada orang yang minta tolong atau abang sendiri yang mencelakakan orang tersebut? Saya sendiri. Karena memang niat saya sendiri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Ketemu lagi dalam channel YouTube-nya Abah Ukon Official. Udah gak ada lagi lah, pokoknya Abah Ukon Official. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, juga komen serta bantu share dalam YouTube Abah Ukon ini dalam kemajuannya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salam sejahtera buat yang non-muslim yang setia mengikuti tayangan YouTube Abah baik dari dalam maupun luar negeri. Begitu. Nah, Abah hari ini sudah berapa hari ya setelah kemarin dari Aceh, lanjut Abah ke Medan. Jadi ada beberapa tayangan-tayangan Abah yang mungkin juga tidak bisa ditayangkan karena privasi. Jadi mohon maaf karena permintaan dari orang yang mengundang Abah gitu ya. Kali ini Abah singgah di Kota Medan. Teman-teman sudah berapa hari di sini? Sekitar 3 hari ya. Insya Allah besok Abah akan kembali ke Depok. Mudah-mudahan teman-teman selalu Abah doakan yang terbaik. Yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesabaran, terus juga Allah segerakan berikan kesembuhan dan beraktivitas kembali. Terus yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh ataupun soleha. Terus yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik, jadi tentunya yang halal, yang barokah. Dan juga yang punya hajat, ya mudah-mudahan segera terlaksana dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini Abah ketemu nih dari kemarin nge-DM Abah di IG. Kebetulan kan Abah kalau ke setiap daerah pasti agak sedikit Abah di IG-nya Abah Ukon Official suka. Misalnya ke daerah ini Abah pasti pasang status. Nah, ternyata ini dari kemarin ketika Abah dari Aceh, dari Medan, nge-DM Abah terus pengen ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya setelah dari pagi ada Abah juga jamu tamu ya. Di sini di hotel ada yang datang, terus juga Abah datang ke tempat pasien juga, terus juga ada lagi yang mau ketemu lagi, dan ini juga ada yang ketemu agak tengah malam ini teman-teman. Alhamdulillah. Horas Bah. Horas, Bah. Di Medan Horas Bah. Bukan Sampurasun, bukan. Jadi di sini di Medan Horas Bah. Horas. Hai Bang, namanya siapa Bang? Insyaallah. Nama saya Ikhlas Kurnia Syahputra, Bah. Ini orangnya benar-benar ikhlas ini. Alhamdulillah. Yang penting sabar. Alhamdulillah. Ikhlas. Namanya Ikhlas? Ikhlas Kurnia Syahputra. Ikhlas Kurnia Syahputra. Ya, Pak. Orang Medan, daerah Jawa, betul? Betul, Pak. Kalau di Medan itu Puja Kesuma. Hah? Kalau di Medan, komunitasnya itu namanya Puja Kesuma. Puja Kusuma apa tuh? Putra Jawa keturunan Sumatera. Putra Jawa Keturunan Sumatera. Berarti yang di Jawa ibu atau bapak? Kalau yang di Jawa keturunan dari bapak, kakek, bapak darinya bapak, kakek saya lah gitu, Pak. Nah, kakeknya udah tua kan? Udah, Pak. Bapak, kakek saya lah ya kan, itu dari Ponorogo. Ponorogo. Kalau kakek dari mama itu dari Kediri, Pak. Kediri, Pak. Terus bisa dari Medan? Karena dulu zaman perang, Mbak. Zaman perang. Kakek nih. Kakek belum mari. Udah kelewat zaman perang kan. Iya, Pak. Ya terus kakek? Kakek udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada.
Terus akhirnya kakek ini punya anak lahir di Medan semua. semua. Iya, semua. Sampai sekarang cucunya nih Sampai sekarang. di Medan. Iya, Pak. Semua keluarga di Medan. Di Medan tapi darahnya Jawa. Iya. Apa tadi singkatannya? Nah, Puja Kesuma. Puja Kesuma. Iya. Putra Jawa, keturunan Sumatera. Wah, Masya Allah. Ini baru tahu nih, udah beneran demi Allah, ada baru tahu. Jadi ada singkatannya ya, tapi ada komunitas tuh. Itu komunitasnya, Pak. Nah, dia memang perkumpulan orang-orang Jawa. Oh, Nah, di sini memang berbagai macam lah, Pak. Ada komunitas seperti kalau orang Batak itu ada. ada. Nah, Batak Bersatu. Nah, kalau orang Jawa komunitasnya itu Puja Kesuma. Nah, isinya ya orang-orang Jawa Tulen semua. Tapi ngomong-ngomong di kampung ada, di Jawa ada saudara apa sih? Ada, Pak, cuman nggak pernah tahu, Pak. Nggak pernah tahu. Berarti nggak pernah pulang kampung ke Jawa. Nggak pernah. Nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Berarti keluarga banyak saudara di sini. Sini Medan. semua, keturunan semua di sini. Lah, karena lahir di Medan. Iya, asli dari Medan semua. Walaupun keturunan Jawa. Iya, Pak. Oke. Nah, kenapa greget pengen ketemu Abah? Wah, Masya Allah, Pak. Memang cemana ya? Doa sampai nangis. Aku di rumah gitu, Pak. Alhamdulillah. Maaf cakap, Pak. Bahasa Medan nggak apa-apa ya, Pak? Ya? Apa? Kadang di rumah tuh begitu buka IG, abis nih demi Allah saya nggak cerita bohong, Bah. Nengok YouTube Abah ini, nengok YouTube Abah, buka IG, begitu buka IG tuh langsung nampak story Abah. Ya Allah, di Bandara Kuala Namu, kan gitu. Kayak apa ya? Kayak mimpi gitu, Bah. Ya Allah, doa-doaku yang berlama-lama gitu terkabulkan ya Allah, Bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai tadi maghrib zikir pun nangis, Bah. Masya Allah. Bisa nggak? Aduh ya Allah, kayak mimpi gitu, Bah. Berapa lama gitu sampai berdoa, ya Allah pertemukan aku sama Abah Ukon gitu. Amin, ya. Alhamdulillah memang. Dan ini malam terakhir Abah di sini pula gitu. Ya, besok harus balik ke Depok. Nah, itulah kesempatan memang jodoh gitu, Bah. Amin, Alhamdulillah. Digampangkan, dimudahkan semuanya, Bah. Ya Allah. Ya, itulah berkat doa. Ya, Abah juga kemarin kan bukan semata-mata Abah pengen ada kegiatan di sini, karena Abah memang diundang. Berarti kan Allah menggerakkan hati seseorang untuk mengundang Abah. Selanjutnya Abah kesini, ternyata Allah menggerakkan hati Abang juga untuk bertemu sama Abah. Berarti kan ini suatu pertemuan, insya Allah silaturahmi yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menambah, insya Allah menambah umur, menambah keberkahan, jauh dari bahla. Nawaitunya kan silaturahmi, sehingga Allah buka tuh pintu-pintu kebaikan. Allah tangguhkan, Allah jauhkan dari bahla musibah, insya Allah. Insya Allah. Sekarang udah ketemu gimana? Waduh, gemeter, Bah. Demi Allah gemeter, Bah. Mau nangis, mau gemeter gitu. Ya, dilepas aja. Ya Allah. Ya Allah. Karena kayak mimpi gitu loh, Bah. Yang selama ini yang aku lihat di YouTube gitu. Masya Allah. Selalu aku ikutin masukan-masukan Abah, nasihat-nasihat Abah. Alhamdulillah bisa ketemu langsung. Alhamdulillah. Berarti doanya dijabah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Sama Allah. Sahabat paling seneng kalau silaturahmi ke satu tempat terus ada saudara kayak Abang, udah nggak saudara. Jadi mengakui bahwa pengen silaturahmi itu kan menyambung tali silaturahim dan silaturahminya, persaudaraan sesama semuslim. Wah, seneng banget Abang. Jadi Abah paling menjauhi orang-orang yang bermusuhan, orang yang nggak suka. Kemudian kita hindarin yang begitu-begitu, nggak usah diladenin. Tapi kalau ada orang mau senang silaturahmi, ya monggo. Tapi memang prinsip Abah dari dulu, pesan orang tua, mau orang itu niatnya nggak baik, maupun orang itu niatnya baik, kalau bertamu atau silaturahmi monggo aja. Makanya sampai sekarang Abah terima. Mau orang niatnya baik, mau niatnya baik, terima aja. Ya kan? Karena orang yang bertamu itu Allah tuntun kita, Allah tuntun orang tersebut kepada kita, supaya ketika tamu pulang itu segala bala musibah yang di kita tuh dibawa dia. Setelah dibawa keluar, bukan berarti dibawa pulang ke rumah orang tersebut, ntar malah orang gak mau bertamu lagi. Jadi ikut keluar, hancur gitu. Makanya ada nasihat, ada dari hadis dan beberapa nasihat dari orang tua kita. Kalau rumah selama 40 hari kosong dan gak pernah kedatangan tamu, hati-hati. Bahaya itu rumah. Rumahnya kenapa? Dan banyak orang yang menganggap ribet ada tamu, ribet ini berantakan, itu salah. Justru orang yang nggak pernah kedatangan tamu selama rumahnya, mau seminggu, mau 2 minggu, apalagi 40 hari, itu bahaya bala.
tempat di rumah tersebut berarti hilang dari mana keberkahan. Ya, tapi kalau ada tamu, wah, alhamdulillah syukur aja, diusir. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan tamu-tamu abang juga banyak. Amin ya Insya Allah. Allah. Amin Ya. ya Allah. Kalau udah ketemu gini, apa yang mau ditanya? Waduh, bingung bah. Bingung. Ini dulu rambutnya panjangnya semana? Karena kalau abang lihat di leher lah, kena panjang nih. Iya bah, bener bah. Bener ya? Lajang iya bah. Semana panjangnya? Segini lah, sampai segini bah. Lajang dulu. Jawara. Ya, dulu pernah diisi badannya. Yang abah tengok? Iya, dulu pernah ada pengisian ya. Nah, kekebalan, gitu ya? Iya betul bah. Gimana cerita tentang kekebalan itu gimana ceritanya? Cuman ya namanya orang Medan gitu ya bah. Kalau terkenalnya orang Medan tuh keras-keras. Iya. Nah, dari cakapnya, dari perilakunya, tingkahnya gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang jiwa muda aku itu kadang kayak gitu juga bah. Pengen tahu gitu. Kanuragan tuh kayak mana? Iya bah. Sifat-sifat itu orang Medan tuh kayak gitu rata-rata bah, kerasnya itu. Keras. Jadi coba-coba gitu bah, belajar ilmu kanuragan. Nah, belajar ilmu kanuragan sama orang, termasuk salah satu guru saya juga bah, dari Jawa Timur, Sidoarjo bah. Masya Allah. Bah, pertama kali belajar ilmu kanuragan Brojo Musti bah. Itu Brojo Musti gimana ilmu Brojo Musti? Ini dahsyat ini. Kalau bahas ilmu Brojo Musti ini orang ya sedikit apa pernah mendengar ilmu Brojo Musti ini dipakai dulu jawara dulu. Iya. Panglima dulu. Iya, betul, Pak. Prabu dulu lah ya. Itu ilmunya nggak sembarangan. Iya bah. Brojo Musti ya? Brojo Musti bah. Terus gimana? Apa tuh katanya? Brojo Musti itu apa sih? Ya, ini mohon maaf dulu ya, Pak. Ya, mangga. Ini mungkin bukan sekedar pamer juga, teman-teman. Ini sharing gitu ya, Pak. Ya, juga nggak untuk ditiru. Jadi waktu pertama kali mempelajari ilmu Brojo Musti itu ada pengijazahan, Pak, lewat kembang-kembang, kayak kembang kantil sepasang putih dan kuning, baru nasi sekepel. Nah, itulah diijazahkan sama guru, disuruh punya, Bah. Dimakan, Bah. Terus? Bunga-bunga kantil sepasang itu sama nasi kepel itu makan. Lalu melakukan pendawaman. Pendawaman, Bah. Malah sampai 40 hari. Didawamkan tuh dibaca, diritualkan. Iya, betul, Bah. Setiap malam apa? Setiap hari, Bah. Setiap hari pagi, siang, sore, malam atau malam aja? Malam. Khusus jam tertentu. Bebas. Oh, bebas. Bebas. Terus ada mati geni nggak? Ada nggak tidur ada nggak? Kalau itu dia cuman puasa, Brojo Musti melakukan puasa, dia puasa ini, Pak. Nggak makan makanan yang bernyawa. Oh, berarti nasi sekepel, air putih, sayur-sayuran. Oh, sayuran boleh? Iya boleh. Yang nggak boleh itu yang bernyawa kayak daging, telur, ikan, seperti itu, Pak. Yang nggak dibolehkan. Jadi makanya ya sayur-sayuran aja, Pak. Selama 40 hari. Dan dalam 40 hari melakukan pendawaman, melakukan zikiran amalan khususnya itu, Pak. Nah, dengan cara digenggam tangan ini, Pak. Ada reaksi dan sensasi tertentu, Pak, saat melakukan pengamalan itu. Ini apa nih reaksi sensasinya nih? Aduh, nggak apa-apa ini, Pak. Nggak apa-apa. Disebutkan gitu, Pak. Ya disebutkan, Abang kan nggak pernah mendalami itu, nggak pernah tahu. Gimana? Nggak enak juga nanti kalau ditiru-tiru gitu, Pak. Nanti tidak untuk ditiru. Nah, gitu. Waktu melakukan pendawaman selama 40 hari itu kan zikiran, Mbak. Zikiran amalan-amalan khusus dengan teknik-teknik khusus. Seperti saat zikiran itu melakukan genggaman tangan, Mbak. Gini. Nah, melakukan kepelan tangan gini sambil zikir nih, Mbak. Sampai ini tangan ini panas ini, Mbak. Ada sensasi panas ini, Mbak. Panas terus sampai 40 hari itu. Terus sampai selesai. Dan selama melakukan pendawaman itu rasanya diriku ini bukan seperti aku gitu, Bah. Wah, Bagah. itulah gimana ya namanya ilmu panas, Bah. Badan itu bawaannya ya nengok orang tuh kecil, Bah, kalau orang Jawa, orang Medan bilang. Iya. Bawaannya gerem aja. Ya, gerem. Dan itu pun nengok istri, maaf cakapnya kayak nengok orang lain, Bah. Mohon maaf, mau aja gitu, Bah. Iya. Lain, Bah. Jadi aku pun sadar ini kayak bukan aku. Aku nggak kayak gini gitu, Bang. Jadi aku tinggalkan ini, Bang. Jadi temperamental. Iya. Jadi aku tinggalkan juga gitu. Karena memang untuk pembuktian pun kan untuk penderas itu, Bang, Brojo Musti. Untuk dilakukan pembuktian pun bisa untuk mukul beton, Bang. Yang dia
apa namanya ya? Ngeri kali nih. Yang dia bulat gini, Bah, untuk gorong-gorong. Iya, gorong-gorong. Nah, bisa memecahkan itu, Bah. Hancur? Hancur. Oh, pernah coba? Pernah. Waduh, ngeri kabel itu kan. Terus? Itulah karena ini kayak bukan aku gitu. Aku tinggalkan gitu, Bah. Cuman nama juga jiwa muda penasaran lagi, Bah. Kanuragan ada apa aja nih kan gitu, Bah. Coba ilmu kebal masuk, Bah. Oh, tadi Seperti yang Abah bilang tadi. tadi belajar musti. Kekuatan. Kekuatan tangan dengan pukulan. Pukulan, Katanya yang belajar musti bisa menggosongkan sesuatu. Kalau Kalau orang ditonjok katanya bisa gosong. iya, Betul? iya betul, Bah. Itu saya saksikan itu kakek saya sendiri, Bah. Kakek dari mama. Maksudnya gimana? Kakek dari mama ini kan cerita dari anaknya nih ya, Bah. Cerita wawakku lah gitu, Bah. Nah, wawakku ini cerita kalau kakek ini dulu punya perguruan bela diri, Bah, pencak silat. Jadi ada kayak kelebihannya kalau mukul pohon pisang dia kuning, Bah. Daun itu kuning menguning gitu, nggak gosong gitu dia, cuma menguning dia pada saat itu juga. Nah, jadi ceritanya ya, jadi kalau aku tangkap itu mungkin Brojo Musti gitu, Pak. Nah, cerita dari yang nyaksikan wawakku ini. Aku waktu itu kakek meninggal, aku umur masih SD lah, kelas 6. Nyaksikan wawak. Jadi ya seperti itu yang Brojo Musti itu gitu, Pak. Memang ada. Memang ada, betul. Terus? Jadi masuk ke kekebalan. Akhirnya setelah menguasai ilmu Braja Musti, lalu penasaran lagi dengan ilmu kekebalan. Masa gue mukul doang, badan nggak kebal gitu kan? Iya betul, Pak. Lari tuh, cari guru lagi, spiritual. Guru yang sama, Pak. Guru yang sama? Guru yang Oh, sama. hebat, Memang guru ini khusus kanuragan. Hebat, Masya Allah. Guru yang Terus? sama. Jadi coba-coba lagi penasaran. Coba masuk ke kanuragaan kekebalan, Mbak. Nah, masuk ke kekebalan. Di situ banyak ilmu kekebalan, Mbak. Dari Tameng Wojo, bermacam-macam dari Apa? Tameng Wojo. Tapi mau jawab apa? Nah, ilmu kekebalan juga, Mbak. Dari ilmu-ilmu Nabi Khidir. Itu kekebalan juga ada. Banyak. Terus apa lagi? Nah, penasaran nih, banyak juga ilmu kebal ya. Terus? Aduh, ilmu-ilmu Banten, Mbak. Apa? Apa? Kalau ilmu Banten perlu disebutkan juga nggak tuh? Sebutin aja, nggak apa-apa. Aduh, banyak, Pak. Ya banyaknya apa? Ayo dibuka aja. Pernah dijalanin soalnya. Abah belum pernah menjalani ritual itu. Apa aja? Pamengkang Jagat, Mbak. Pamengkan jaga. Pamengkang Jagat. Terus apa lagi? Asma Suryani. Asma Suryani. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Asma Sayyidina Ali. Banyak, Pak. Kali nih. Banyak, Pak. Iya. Jadi Terus dijalanin semua? enggak, Pak. Karena kan Yang mana yang dijalanin? yang saya jalani yang Pamengkang Jagat. Pamengkang? Pamengkang Jagat. Pamengkang Jagat. Ilmu Banten. Nah, itu yang saya Itu jalani, dari Pak. tes? Itu tes, Pak. Oh, pakai apa? Carter. Carter. Pak. Iya, Iya, Pak. Terus? Alhamdulillah. Enggak luka, Pak. Hah? Enggak luka. Oh, hebat. Terus? Ya udah, cuma sekedar tahu aja gitu, Pak. Karena penasaran gitu dari Brojo Musti ke kekebalan. Oh, ternyata kayak gini ilmu kebal. Ternyata ya udahlah. Karena memang ilmu kanuragan aku rasakan itu panas semua memang, Mbak. Ya. Panas. Udah itu pun ujub, Mbak. Sombong. Iya. Nengok orang itu ya Allah. Terus? Pantang dipetik orang Medan bilang, Mbak. Kuratakan ya. Oh ya, jadi Kayak gitu nyenggol gua asik kan. Iya, habis, Mbak. Itulah dia, Mbak. Iya. Ya pikir-pikir, aduh. Karena kan dulu sempat sempat teraplikasikan juga ilmu-ilmu ini. Pernah berantem ngelawan 6 orang, Mbak. Pernah. Dibuktikan secara langsung. Gimana? 6-6-nya kalah? Rata, Mbak. Rata? Wah, Allah. Ya itu udah cukup lah gitu, Mbak. Kayak berapa tahun yang lalu lah itu. Gitu. Ya sekarang ini udahlah gitu, Mbak. Udah. Abang juga dulu pernah kayak abang pembuktian gitu. Abang kan diratakan gitu kan ya hasilnya. Kalau abang dulu dikeroyok 15 orang. Masya Allah. Hilang. Apanya, Pak? Abangnya hilang. Langkah 1000. Langkah 1000. Masya Allah. Guyon. Iya, Pak. Oh, Pak. Medan suka guyon, Pak. Kabur. Jadi langkah 1000. Ngapain ngeladenin? Kabur. Gitu. Jadi Iya, Pak. tapi kalau sudah terpojok baru gitu ya. Jadi
Ya kita kan kalau terpojok itu kan berarti kita kayak abang nih, saya yakin abang tidak menantang dan sebagainya. Kalau mungkin ada pancingan sehingga tersudut, terpojok, mau nggak mau itu ilmu dikeluarkan. Iya betul Pak. Gitu ya. Iya betul Pak. Karena pasti guru menasihati jangan dipakai sembarangan. Iya betul. Betul nggak? Betul Pak. Semua pasti mengajarkan begitu. Jangan dipakai sembarangan, jangan dipakai buat sombong-sombongan. Ini ilmu dipakai digunakan semanfaat mungkin ketika terdesak. Betul nggak? Betul, Pak. Berarti dipakai itu saat terdesak, diperbolehkan karena kita punya pembelaan diri, gitu ya. Ya seperti itu banyak dulu kalangan-kalangan ya orang-orang yang masya Allah juga punya kelebihan, nggak sembarangan. Dan memang orang laki-laki harus begitu. Kalau dulu orang Betawi bilang lo habis ngaji main silat, main pukul, gitu. Ngaji selesai ngaji main silat, main pukul, main fisik, olah fisik. Nah seperti itu. Jadi memang diwajibkan bang. Buat main fisik, tapi kalau dalam ilmu kanuragan masing-masing punya keyakinan. Silakan mau mendalami, mau enggak, yang penting tidak menuhankan. Betul. Dari ilmu tersebut. Mau ini kan ritual, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau si mursyid ini tahu digunakan ini, tapi tidak menggunakan ilmu khadam, ilmu sihir dan sebagainya, itu yang memang harus kita jauhin. Iya. Gitu. Tapi kalau kita memanfaatkan kebalnya kita dari jin, kebalnya kita dari bantuan jin ya itu yang sebenarnya ya nggak boleh. Tapi kalau dalam diri kita ternyata kita punya kekuatan dari dalam energi tersebut, mempunyai kekebalan ataupun juga mempunyai suatu hal yang dapat meluluhkan lawan, melemahkan lawan, itu boleh. Kita mempola pada diri kita, mengeluarkan dengan energi kita kan gitu. Tapi kalau kita memanfaatkan khodam atau jin, ya kalau jinnya lagi kita pengen gunain, jinnya lagi ngerokok, lagi makan bakso, betul. jempol kita kena. Iya, betul, Karena jinnya nggak jagain kan gitu ya. Nah, tapi kalau memang Allah takdirkan kita punya kekuatan maunah namanya dari dalam diri kita, ada hal yang semacam itu sehingga tidak melukai diri kita, alhamdulillah. Yang berarti yang menyelamatkan kita saat bala musibah tersebut adalah Allah. Alhamdulillah, yang pertama kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Rabb, mungkin aku sudah celaka. Kalau kita biasa gini, selalu si untung yang disebut. Untung aja. Untung aja. Si untung yang disebut. Iya, betul. Bukan Allah yang disebut. Bener gak? Iya bener Pak. Orang si untung lagi ngopi di sebelah, kan? Untung aja, si untung yang disebut, bukan Allah yang disebut. Alhamdulillah ya Allah, kau selamatkanku, kau selamatkan jiwa ragaku, kau tidak sampai aku ini tidak sampai luka, sampai aku ini bebas dari gangguan orang tersebut, gitu. Bukan karena si untung. Iya, Lagi-lagi semua pasti untung aja. Udah jatuh masih untung. Itu dia. Orang Indonesia itu Pak. Udah dibacok, masih hidup, masih udah untung lagi disebut. Bener Pak. Ya, jadi tetap jangan lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita pelajari boleh, dalami boleh, tapi kita punya aturan karena ilmu ini warisan daripada leluhur. Iya, benar. Betul nggak? Bener Pak. Iya, ilmu ini warisan daripada leluhur. Kalau bilang, "Oh, lu musyrik," ingat. Orang berkata musik itu koridornya adalah menuhankan, menduakan Tuhan. Betul nggak? Betul. Iyalah. Dan juga hati-hati juga dengan bahasa dalam murtad nih. Murtad bisa juga pindah agama atau murtad dengan segi bahasa. Hati-hati itu ya. Kalau ini konteksnya adalah orang mengakini bahwa lu ngedalamin itu, lu bakal nanti lu musyrik, lu bakal menuhankan itu. Kembali lagi pada pribadi orang yang fitrah orangnya sendiri, karakter orang sendiri. Kalau orang itu cuma mau menyebabkan ilmu tersebut menyebabkan tadi kayak abang bilang merasa gagah, merasa orang kecil dan sebagainya, itu kategorinya uzub, Iya benar. sombong, riya, takabur, bukan musyrik. Kembali pada diri kita ya, uzub, riya, sombong, takabur pada diri kita. Tapi kalau dia sudah menuhankan, wah ini ilmu gua, ini gua, kalau bukan karena ilmu ini, nah udah tuh. Kalau bukan karena ilmu ini, mungkin gue udah, ya, mungkin gue udah mati tadi, dibacok, dipukulin orang 15 orang tadi kata abah kabur. Jadi kalau kita mengedepankan itu kategorinya kita musyrik. Karena yang kita sebut pertama itu, dan kalau bukan karena itu, dan atau lagi bukan karena si untung. Jadi yang kita sebut pertama adalah ya Allah, alhamdulillah kau selamatkanku. Nah, mungkin karena aku menjalani syariat ini, mungkin aku karena menjalani ritual khusus ini. Kembali lagi ke semua Engkau yang berkehendak ya Rabb, Kau selamatkan aku, ya.
dengan mungkin lelakon yang pernah aku lakukan ini menjadi sebab wasilah kau menjadi penyelamat dan pelindungku ya Allah. Gitu. Bener nggak? Iya. Terus kenapa suhu kita panas? Dalam tubuh kita panas, dalam genggaman kita panas. Lafaz yang kita baca apa? Zikir wirid yang kita baca apa? Amalan khusus itu tadi. Amalan khusus. Nah, terus harusnya ada peredam. Makanya saya selalu sampaikan pada jamaah, teman-teman juga, kalau Anda melakukan sesuatu ritual atau wirid-wirid secara khusus atau zikir-zikir secara khusus, al awal wal akhir, di awalnya dan di akhirnya bacakan perbanyak sholawat Nabi. Awalnya nih abang nih dapat ritual syukur khusus syukur segala macam. Awalin dengan Bismillahirrahmanirrahim dan bertawasul kepada Rasulullah. Terus banyakin sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat apa aja. Lalu mulai dengan ritual zikir tadi tuh. Kalau sudah dengan ritual tadi, sudah merasa terus sudah mulai agak panas, ditutup lagi dengan sholawat. Sehingga apa? Meredam. Adem lagi suhu kita, tubuh kita. Makanya banyak orang anak muda ini yang sering abah temuin, sering abah obatin, pada ngeblank, mau yang muda mau yang tua sering abah temuin, pada ngeblank ketika menjalankan, mereka mendalami ilmu-ilmu kekanuragan, ilmu-ilmu kebatinan, karena tidak diawali dengan salawat dan tidak diakhiri dengan salawat, banyak kan begitu. Sehingga suhu kita panas, tubuh kita panas, kekuatannya besar, sehingga akhirnya ngeblank dalam diri kita. Gitu. Makanya gini, ada orang yang senang dengan zikir. Kok saya makin banyak zikir, suhu saya makin panas dalam tubuh? Bukan karena zikirnya, tapi karena diri kitanya ini kotor. Kita banyak maksiat, kita banyak dosa. Mungkin makanan yang kita makan ini dari hal yang haram atau yang subhat. Kita mungkin banyak melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita makan itu, sehingga apa? Menjadi kotor pada tubuh kita, mengalir darah daging kita, ini hal yang haram, yang subhat. Lalu kita berzikir dengan yang kalimat yang kita sucikan, kalimat yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha pencipta, yang kita sucikan, sehingga ketika zikirnya banyak, itu zatnya, asalnya, cahayanya, nurnya, itu keberkahannya turun ke kita. Wadah yang kotor masuk wadah yang suci, panas dong. Ya, kayak gelas nih misalnya, nih gelas dingin disiram air panas, pecah, nggak akan kuat wadah itu, panas. Sehingga orang tersebut makin banyak berzikir, makin banyak kekuatan dia berzikir, tidak ditutup dengan salawat Nabi, ya udah ngeblank akhirnya. Bukan karena zikirnya, bukan karena yang kita sebutkan itu yang maha suci, yang kita sebutkan, yang dalam zikirnya itu kekuatannya maha suci, sehingga dalam tubuh kita yang penuh maksiat dan dosa ini nggak kuat penopangnya. Gitu. Ya. Kalau sudah ditutup dengan salawat, insya Allah menjadi dingin, just menetralisir semua. Gitu. Karena zikir itu, kalau orang yang merasa uzub riya, merasa sombong dalam dirinya, zikir itu nggak sampai, nggak akan tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, ada uzub, ada kesombongan dalam diri, nggak tembus kepada Allah. Tapi kalau salawat, hatta orang itu sombong, riya, tetap sembuh sama Allah. Sampai gitu loh. Makanya di awal dan di akhir harus ditutup dengan salawat, sehingga tembus tuh dengan zikirannya dan diberi keberkahan buat kita. Gitu, bukan ngajarin. Ya benar, Pak. Ya, terus apa lagi? Setelah dawamin itu, dawamin ritual kekebalan dengan amalan-amalan itu bagaimana? Ya saya tinggalkan itu, Pak. Saya tinggalkan. Tapi di tes sudah di karena cukup penasaran. Kartarnya robek? Enggak, Pak. Enggak. Oh ya, kartarnya nggak robek. Tangannya robek nggak? Masya Allah, luar biasa. Terus? Penasaran lagi, Pak. Coba ilmu santet. Waduh. Bisa? Enggak. Kok enggak? Enggak bisa nyantet? Pernah nyoba nyantet? Pernah? Pernah, Pak. Pernah nyantet orang ya? Pernah. Ada orang yang minta tolong atau abang sendiri yang mencelakai orang tersebut? Saya sendiri. Karena memang niat saya sendiri, Pak. Pernah ya, apa ya?
Karena pengen tahu juga aktif nggak ilmu ini gitu, Pak. Kan gitu. Udah itu pun ada perselisihan pula gitu. Perselisihan ya, cobalah ilmu ini bisa nggak gitu. Masuk. Masuk orang ya? Masuk, Pak. Innalillahi. Terus? Tobat lah. Tobat. Tobat, Mbah. Karena ya menzolimi itu kayak kan, Mbah. Karena jiwa muda ini kadang semua sebab pengen tahu, Mbah. Kalau udah tahu ya udah gitu. Berarti memang bahaya ilmu ini. Bahaya. Ya di sini aman, ya di akhirat nggak tahu juga, Mbah. Mungkin dosaku ini udah luar biasa, Mbah. Sudah berapa orang disantet? 2. Santet apa? Kembang mayit. Gimana tuh kembang itu? Dia menggunakan media kembang Kamboja yang ada di kuburan, Mbah. Jadi kembang mayit santetnya? Santet kembang mayit. Nah, santet macam-macam juga, Mbah. Oh, Banyak juga. oh gitu? Banyak, Mbah. Buat apa itu difungsikannya? Maksudnya gini, abang kan ngirim santet tuh.